Tentang dekonstruksi nilai. Banyak orang masih tergagap dengan munculnya berbagai istilah paradigma atau gerakan sosial, ekonomi, dan politik. Istilah seperti kapitalisme, neoliberalisme, ChatGPT, LGBT, artificial intelligence, Gen Z, atau Society 5.0 menjadi istilah yang beredar dan membingungkan masyarakat. Semua itu seperti hal yang harus diterima dan dianggap baik. Karena semua adalah produk modernitas yang dianggap lebih maju, lebih menghargai kemanusiaan. Nah, produk modernitas mudah ditemukan dalam literatur, iklan, benda-benda hasil produksi, percakapan sehari-hari, sinetron, maupun film. Bisa ada seperti film Arisan, Berbagi Suami, Coklat Strawberry, Istana Kecantikan, atau Lovely Man. Nah, dekonstruksi nilai merambah masuk ke hampir semua bidang kehidupan. Menolaknya sama seperti menolak kemajuan, menolak kemanusiaan, menolak hal yang mulia. Mari kita bedah. Dekonstruksi nilai tentu diawali dari konstruksi nilai. Konstruksi nilai selalu terjadi pada tiap budaya dan masyarakat. Pembedaan konstruksi nilai memposisikan tiap budaya dan atau masyarakat menjadi berbeda dan terbagi antara kita dan mereka. Jadi dekonstruksi nilai awalnya adalah strategi kolonialisme Eropa untuk menjajah mentalitas Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika. Membagi dunia secara hierarkis, menciptakan nilai apa yang dianggap unggul, apa yang baik, apa yang modern sebagai bagian dari nilai barat. Nilai ini kemudian berkembang dengan berbagai pandangan seperti sekuler, superior, termasuk bahwa agama adalah urusan pribadi. Nah, pembuktian pandangan ini adalah capaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tampak luar biasa. Nah, jadi jangan heran jika banyak orang menjadi silau dan menerima bulat-bulat, menghafal semua doktrin dan ide barat sebagai nilai yang paling benar, paling unggul. Menurut saya ini bukan persoalan menerima atau menolak, namun petakan tiap istilah, paradigma, atau gerakan sosial, ekonomi, politik dengan objektif. Misalnya kita bisa memetakan dengan teori orientalisme, buah pikir Edward Said ya tahun 1936 sampai 2003, yang membongkar alasan mengapa nilai timur atau orient itu dianggap rendah, primitif, tradisional, liar, dan karenanya perlu ditertibkan, perlu dididik. Melalui kolonisasi, dekonstruksi nilai dipaksakan untuk terinternalisasi dalam diri terjajah. Kolonisasi sudah puluhan tahun berakhir di Indonesia dan di dunia. Lalu mengapa internalisasi nilai tetap terjadi? Ini sebetulnya karena sifat dari paham orientalisme adalah self-generating, yaitu dapat berkembang sendiri, bahkan menular menjangkiti orang lain. Penyakit sosial rasialisme misalnya, mengapa itu bisa bercokol kuat pada batin manusia? Perasaan sebagai kelas yang unggul, baik, atau modern, itu bukan hanya menimbulkan rasa nyaman secara individu, namun juga dapat memberi keuntungan dan keamanan komunal, serta juga menjadi alasan untuk meniadakan pihak lain. Sampai sekarang, banyak orang masih terpenjara dengan penyakit dekonstruksi nilai sosial. Kita mesti mendaratkan setiap nilai dan paradigma yang ada di balik setiap istilah atau gerakan sosial, gerakan ekonomi atau politik pada konteks kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kita mesti belajar kritis untuk bangsa kita.